Shalom Pak Rudi, kami dari kelompok 9 hendak mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kitab Mika dengan menggunakan metode koma. Dan saya Media Engka akan memulainya dari huruf K yaitu konteks. Nah, untuk konteks sendiri, Mika ini adalah salah satu nabi kecil dalam sejarah orang Israel yang menjadi perwakilan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, masalah sosial bangsa Israel. Yang kedua adalah akibat dari dosa, dan kemudian pengharapan tentang pemulihan dari dosa. Nah, sama seperti para nabi sebelum dan sesudahnya, Mika ini diutus Tuhan untuk mengingatkan umat Israel supaya tetap setia pada perjanjian serta konsekuensinya jika mereka melanggar perjanjian tersebut. Untuk settingannya sendiri, diperkirakan Mika menjadi nabi di abad ke-8 sebelum Masehi. Masa ini adalah masa terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang kacau, kemudian ada ketidakadilan sosial di antara kerajaan Israel bagian utara dan juga Yehuda di bagian selatan. Nah, jadi waktu itu Israel terbagi dua. Yang pertama, kerajaan Israel di bagian utara dengan ibu kota Samaria yang menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Kemudian juga ada di bagian selatan kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem yang menghadapi masalah internal dan kejatuhan moral. Nah, pelayanan kenabian Mika ini terjadi dengan latar belakang kerusakan sosial dan apatisme spiritual yang ada di dalam diri bangsa Israel. Pada bagian observasi di pasal pertama membahas tentang Nabi Mika yang memberitahukan pesan Allah, yaitu murka dan penghakiman Allah. Di pasal kedua membahas mengapa Allah murka, karena orang-orang Samaria yang menyembah berhala, serta kaum-kaum kaya yang menindas kaum lemah, dan Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Tapi setelah itu akan ada janji pemulihan dari Tuhan. Di pasal ketiga membahas tentang pemimpin-pemimpin yang tidak adil, serta nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat Allah. Pasal yang keempat, berakhirnya malapetaka dan terjadinya pemulihan, harapan akan masa depan yang damai, di mana Sion menjadi pusat penyembahan dan kedamaian. Pasal yang kelima, nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus, Mesias di Bethlehem yang akan memimpin Israel. Pasal yang keenam, gugatan Allah kepada Israel serta tuntutan untuk hidup dengan adil, penuh kasih dan rendah hati. Pasal yang ketujuh, doa dan pengakuan dosa Israel dan janji Allah akan pengampunan serta pemulihan. Pada akhirnya, saya Dewi Manembo akan menjelaskan bagian meaning atau makna dari kitab Mika ini, di mana segala bentuk pelanggaran manusia memiliki konsekuensi yang harus dijalani. Tuhan memberi penghukuman kepada umatnya karena perbuatan mereka sendiri. Namun Tuhan sendirilah juga yang membebaskan mereka dari penghukuman. Pemulihan itu nyata selama kita mau bertobat dan kembali kepada jalannya. Karena tidak untuk selamanya Allah bertahan dalam murkanya dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita, dan atas anugerahnya sajalah kita memperoleh berkat pemulihan dan pengampunan. Selanjutnya, aplikasi. Melalui kitab Mika, ada banyak hal yang dapat kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan ini, yaitu kita harus mendengar dan memperhatikan firman Allah agar bisa memiliki hubungan yang erat dengannya. Kita diberi rasa aman dan damai sejahtera ketika hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak menyembah berhala dan menjauhkan diri dari persundalan. Kita harus tahu akibat dosa dan pelanggaran dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Membuka hati untuk menerima panggilan Allah ketika kita dipilih untuk melakukan pekerjaannya. Saat menghadapi kesulitan, kita harus tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan karena Dia sumber kekuatan dan selalu ada pengharapan. Terakhir, kita dianjurkan untuk selalu bersikap adil, hidup rendah hati, mencintai kesetiaan, dan peduli terhadap sesama. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.